Yang gue sayangkan adalah dari 02 itu tidak ada jawaban ilmiah terhadap Dirty Food. Seperti yang tadi saya bilang, perkiraan saya film Dirty Food ini akan berujung hanya sebagai omon-omon belaka. Bukan berarti film itu buruk, enggak. Sejak awal saya sudah bilang ini film bagus dan saya angkat topi. Tetapi karena rilisnya itu terlambat, hanya dalam hitungan hari selisihnya dengan pencoblosan, maka nggak ada lah yang bisa diharap akan terjadi perubahan serevolusioner apa. Kenapa? Guys, ngomong-ngomong kemarin itu soal kita bicara soal Dirty Foods, itu luar biasa guys, sangat mengejutkan, terutama di kalangan anak-anak Z dan milenial. Ketika sebelum ini dirilis film dokumenter Dirty Foods ini, mereka udah nunggu tuh hari Minggu jam 11 akan di launch. Mereka menunggu guys. Dan anak-anak milenial itu. Bukan aparat yang nunggu. Aparat pasti kalau aparat kan. Tapi kan yang mengejutkan ini jarang terjadi sebuah launching sebuah film dokumenter itu ditunggu. Dan yang menunggu ini adalah kalangan Z dan milenial, dan ini konteksnya politik. Itu luar biasa menurut gue. Nah, yang menariknya lagi guys, memang itu menggegerkan ketika itu muncul. Semua mau pejabat tinggi, mulai presiden dan sampai ke bawah itu sangat terkesima dengan film dokumenter ini yang dibuat direkturnya itu Dandi Laksono ya. Yang juga dia memproduksi Sex Killer. Nah, yang menariknya lagi, baru satu hari, tanggal 12, itu di take down, tiba-tiba hilang dari pencarian. Ketika kita search di YouTube, hilang. Pada posisi sudah mencapai viewers 4 juta. 4 juta viewers dengan komen. Ini luar biasa, komennya 44.000. Mengerikan ini. Dan yang agak kontroversial memang ini munculnya di menjelang pada saat Pekan Tenang. Dan tentunya ini jadi menggegerkan. Nah, ini sekarang kita ada bareng lagi sama Sulaiman Sakib, Bule, dengan Iwan, Sudirwan, Iwan, dan Mas Reza Indragiri. Jadi kita sekarang bukan 3 Musketeers yang tadi, 4 Musketeers. 4 Musketeers. Komentar Kang Reza gimana? Secara normatif, film ini tentu aku apresiasi ya. Ada teman-teman di sana yang sudah memproduksi, sudah mengalokasikan waktu untuk bikin film bagus macam itu, jelas aku akan topi. Tapi aku buru-buru kirim ke teman-teman, terutama yang kerja di PSHK nih, mungkin yang nonton. Pertanyaanku gini, konten film ini dengan segala hormat kan sesungguhnya nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Netizen, tukang-tukang gorengan, udah lama lah bicara tentang berbagai macam kecurangan macam ini kan. Lalu apa istimewanya? Nah itu kan pertanyaan nyinyir ya. Lalu apa istimewanya? Apa yang sebetulnya yang ditawarkan oleh film ini? Karena kita semua udah tahu. Barangkali keistimewaan luar biasa adalah ketika teman-teman sudah berhasil mengumpulkan data, merapikan data, lalu memaparkan data ini ke publik. Jadi puzzle-nya disatukan dan keluar dari orang-orang kampus. Tantangannya balik ke mereka. Mereka mau apa kan tuh? Pertanyaan 2. Kira-kira kalau paslon yang diidentikan dengan kecurangan, paslon nomor berapa kira-kira? 04 ya? Enggak berapa. Takut juga ternyata. Karena 2 putaran.
Kalau nih Paslon 02, nyata lah ya film itu kan bicara tentang berbagai macam operasi-operasi lancung yang konon ada di belakang 02 kan, konon. Kalau nanti 02 menang, kira-kira orang-orang yang memproduksi film ini akan mengapakan 02? Akan meng-MK-kan atau sejak sekarang nih mengupayakan pemakzulan? Jadi Nggak ada intinya yang jawab. ya, jadi intinya kan sebenarnya gini, bukan tidak terlalu jauh dulu, tetapi intinya adalah dampak di saat Minggu Tenang. Karena kita juga melihat bahwa persiapan film, memang kalau dari isu ini kan sebenarnya udah semua orang udah terbuka, Udah tahu lah. udah tahu. Nah, persoalannya memang ini mengejutkan karena kemasannya. Yang kedua memang tidak ada yang baru karena ini memang dokumenter. Ya, dokumenter ya seperti ini. Jadi hanya menyatukan puzzle-puzzle dan detailnya. Sehingga Rapi. betul, sehingga rekayasa dan sebagainya itu terbuka di sini. Nah, tetapi ini karena ini di launch di saat Minggu Tenang, maka akan terlihat dengan jumlah penonton, antusiasme dan sebagainya, maka ini akan berpengaruh ke pencoblosan kali. Maka apalagi di situ ada soal mengajak bahwa saatnya kita menghukum kecurangan. Nah, ini yang harus di-highlight kan, saatnya kita melawan. Ketika beruntun sekian banyak guru besar, sekian banyak kampus mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan mosi, mengeluarkan peringatan atau apapun sebutannya, praktis angin lalu aja. Nah, malah aku ngelihat enggak nih, melihatnya bahwa ini sebuah rangkaian ini nih, eskalasi setelah dari guru besar lari ke mahasiswa di jalanan, parlemen jalanan, masuk lagi ke pergerakan dalam bentuk film dokumenter. Tapi oke, kita coba komentar. Belajar nih. Yang aku khawatir, film ini hanya akan menambah ingatan publik tentang kegagalan kampus dalam mengingatkan penguasa. Beruntun loh guru besar, nggak digubris. Dengan Kang Yumi, aku bilang tuh, ini para guru besar ini datangnya terlambat. Beraninya main keroyokan. Dan pernyataannya juga sebatas pernyataan himbauan moral. Ya klise lah, pasti akan diabaikan oleh penguasa, aku bilang gitu. Nah, aku khawatir film Dirty Vote ini akan menambah deretan kegagalan warga kampus dalam meluruskan penguasa. Enggak juga sih kalau gue. Enggak juga. Kalau saya ngelihatnya gini, ini tuh kan gerakan, asumsikan ya, Dirty Vote itu dokumenter, saya menempatkannya itu adalah suara kampus, suara kaum terdidik. Suara kampus atau suara LSM? Enggak, Uceng pengajar, Ferry pengajar. Oh, iya. Jadi saya ngelihatnya Bivitri kan pengajar. Tapi sekaligus aktivis LSM semua. Iya, itu kan suara kampus, suara ilmuwan. Jadi itu tuh kayak, saya menganggapnya itu tuh kayak bensin buat kaum pergerakan, bahan bakar, bahan bakar buat pergerakan. Jadi pergerakan selalu dibagi dua gitu kan. Saya menganggapnya kaum di Indonesia ya, di Indonesia itu kaum terdidik tuh selalu bagian prolog kan, pembuka gitu, yang kemudian diikuti oleh kelompok pergerakan. Termasuk kesadaran sipil. Sama dari sejak kemerdekaan kan yang bergerak tuh kaum terdidik kan, Hatta segala macam. Dan kemudian ada kaum pergerakan, yang bukan berarti kaum pergerakan tuh tidak terdidik ya. Tapi kan ada orang-orang yang mengkhususkan diri di jalanan kan. Medan juangnya beda. Betul, Amir Sarifuddin, Tan Malaka itu orang-orang pergerakan yang di jalanan. Nah, saya ngelihatnya itu gitu. Jadi ya tadi sama sepakat bahwa isunya tidak ada yang baru, tapi saya mengapresiasi Dandi dan kawan-kawan tuh, dia menyusun puzzle dan melengkapi dengan bukti-bukti, misalkan ada rekaman suara segala macam gitu. Kronologis. Kalau dianggap itu keberpihakan, namanya manusia itu nggak mungkin
nggak mungkin dia tidak berpihak. Ketika dia memilih satu objek, itu pasti dia berpihak. Iya. Bahkan berita itu, wartawan sekalipun, ketika dia memilih angle, itu dia udah menyatakan keberpihakan. Pasti ada keberpihakan. Pasti. Nah, itu tidak salah. Gitu. Yang ketiga, ini soal Minggu Tenang. Saya sih menganggap gak ada urusan lah gitu dengan Minggu Tenang. Kampanye itu apa sih? Kampanye itu adalah upaya terorganisir dari sebuah kegiatan politik untuk mempengaruhi publik kan. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo pidato di Unhan pada saat Minggu Tenang itu kampanye bukan? Jawaban legalistik formal itu bukan. Tapi ketika jawaban tafsir lain bisa mengatakan itu kampanye. Kenapa? Dia calon presiden. Tidak akan mungkin gitu. Ya, meskipun dia pidatonya Tidak tentang, mengajak. kan yang ditafsirkan oleh KPU kan ajakan pilih saya kan itu kan. Tapi kemunculan seorang tokoh politik capres siapapun dialah, mau Anies kek mau Ganjar, dia tampil itu udah kegiatan politik. Ya, pertanyaannya kan gini. Tadi kan menarik tuh yang dibilang Kang Reza bahwa dampak dari eskalasi para cendekiawan kampus para tidak berdampak. Tetapi menurut gua malah ini kayaknya malah ini adalah kalau dalam pertempuran ini bombardir. Jadi kalau misalnya kita pendaratan di Norwegia Perang Dunia Kedua misalnya. Pertama itu dari laut tembak langsung bang bang bang. Setelah itu baru darat infanteri masuk. Nah, ini yang di Dirty Vote ini tembakan-tembakan selanjutnya dan tidak menutup kemungkinan eskalasi ini akan diikuti terus ini nih. Ya, itu perang udara dan dari dulu juga saya ngelihatnya gini, tidak mungkin suara kampus itu, suara para cendekiawan itu langsung mengubah sesuatu dalam konteks politik. Selalu gerakan moral. Pada akhirnya yang mukul itu adalah parlemen jalanan. Jadi kita ngelihat di 98 gitu ya, suara kampus emang suara kampus aja. Sebagai mantan aktivis ya? Siapa Iwan? Belum. Saya enggak. Saya dagang teh botol ketika. Waktu 98 saya umur masih 12 tahun. Apalagi saya masih muda. Tapi saya mau sedikit mengomentari Kang Reza Itu tadi sampaikan dideketin. bahwa saya menangkapnya, katakanlah ini sudut pandang saya Kang Reza ya, bahwa Kang Reza ini dengan narasi tadi itu sebenarnya keresahan atau ketidaksabaran Kang Reza melihat pergerakan ini kok lambat sekali. Tetapi itu kan pandangan saya. Tapi gini Kang, analogi seperti tadi Kang Dadi ungkapkan bahwa dalam suatu peperangan pun tanda kutip ini biasanya memang infanteri itu yang terakhir. Kalau melihat ke belakang yang terdekat dalam sejarah Indonesia adalah kan peristiwa 98. Infanteri itu adalah ketika mahasiswa di jalan tidak tertahankan lagi sampai pendudukan tanda kutip gedung DPR MPR. Sebelumnya didahului apa yang prelude-nya adalah gerakan kampus memang kan. Dan itu berjalan beberapa lama kan, kita udah tahun 97 tuh. Ketika di tengah-tengah Krismon mulai terjadi. Kita udah paham ya, karena dari pengalaman jurnalistik kita di lapangan saat itu. Jadi memang ada ini Kang, ada proses bahasa saya sederhana pematangan. Nah, sesungguhnya itu sudah dimulai. Jadi airstrike istilah Kang Uli tadi itu dimulailah oleh letupan yang muncul dari kalangan intelektual, utamanya kampus. Dan kemudian pas itu akan segera disusul oleh artileri yang lebih terarah dan intensitas lebih tinggi. Ketika Kang Dadi mengatakan tadi analogi misalnya dari sejarah Perang Dunia Kedua tadi kan, itu misalnya pendaratan besar-besaran itu Normandy, kalau nggak salah. D-Day, Normandy kalau nggak salah itu. Itu infanteri yang ratusan ribu lewat laut kan itu. Kalau udah terjadi itu udah nggak tertahankan. Apakah akan seperti itu dengan analogi tadi? Kalau saya hanya bisa mengatakan wallahu a'lam bishawab.
Tetapi bacaan sementara ini adalah bahwa ini bereskalasi. Mungkin kita sepakat ya. Kehadiran film Dirty Vote ini menurut saya sesungguhnya bisa saja menyemangati apa sih encourage ya, mengencourage mahasiswa yang Memang Mas notabene Iwan, kawan kampus maupun yang lain-lain. kalau terjadi eskalasi, memang puncak eskalasinya seperti apa sih? Pemilu dalam kurung pilpres hanya dalam hitungan detik. Betul. Jadi apa yang diharapkan dari dirty vote? Itu satu. Ya. Yang kedua, apakah eskalasi yang dibayangkan itu adalah seperti musim semi di Timur Tengah? Kita tidak tahu persis kan, tetapi hanya bisa menduga ya, dengan referensi-referensi yang berbagai macam tadi. Bacaan saya saat ini adalah kita nih berbicara nih di H-1 kan, menjelang pencoblosan. Apa yang terjadi H-3 pencoblosan dirty vote launch. Tadi Kang Dadi ceritakan. H-2-nya atau dalam waktu 24 jam kanal resmi dirty vote di take down atau apapun tidak bisa diakses lagi. Tapi masih bisa diakses, ditonton oleh publik lewat kanal PSHK ya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Banyak kawan-kawan Kang Reza di sana ya. Kang Uli benar tadi bahwa mereka kan pada umumnya adalah kaum intelektual, pengajar dari Kang Zainal Uceng, Kang Zainal Mokhtar, Ferry Amsari dan Mbak Fitri sekalipun. Menurut saya, apakah akan menjadi seperti Arab Spring itu Kang Reza tadi kan? Bisa jadi Kang. Tetapi gini, saya menduga boleh jadi apapun nanti yang terjadi dalam perjalanan antara hari ini H-1 pencoblosan sampai pascanya perlu kita saksikan, tidak melulu nanti berpuncak pada hari pencoblosan atau segera setelah pencoblosan. Bisa jadi apa yang terjadi post counting, pasca penghitungan suara. Mungkin ini terdengar terlalu simplistis ya. Tapi saya pribadi akan menakar bahwa film ini akan impactful. Film ini akan mengubah sejarah ketika 02 kalah dalam pilpres. Orang akan kemudian melihat ini sebagai impact dari kehadiran film ini. Iya. Kalau ternyata itu salah kan? Betapapun dirty vote di take down terus muncul 1000, tapi 02 tetap terpilih sebagai pemenang, maka praktis saya bilang tadi. Ini hanya menambah perbendaraan ingatan kita tentang betapa dunia kampus itu tidak lagi punya ketajaman dalam mengoreksi arah kekuasaan. Terlalu sederhana itu kesimpulan. Terlalu sederhana. Tapi kan terukur. Karena film itu kan secara tidak langsung ingin menyerang 02. Gini, kalau saya ngelihatnya gitu, saya ngerti Mas Reza itu kan pengen dirty vote ini berpengaruh kepada pilihan besok. Supaya 02 kalah kan. Itu Kang Uli yang bilang lo kan, bukan saya lo. Itu Kang Dadi. Apalagi saya kan nggak masuk tim ses. Padahal dulu pendukung Prabowo kan. Harus akui pendukung Prabowo. Sampai tahun 2019. Sekarang terus terang ketipu. Saya tetap menganggap Prabowo orang hebat, tapi saya tidak akan memilih Gibran. Itu dia persoalannya. Udah berarti gini, kalau saya kembali ke laptop. Kalau saya ngelihatnya gerakan kampus dan parlemen jalanan itu terpisah dari pemilu. Kalaupun dia berpengaruh kepada pilihan, yaitu cerita berbeda gitu, ada irisan di situ. Tapi saya ngelihat siapapun yang terpilih, gerakan massa itu akan terus jalan. Menurut saya, katakanlah 02 kalah, akan terus tuh. Karena ini lebih ngelihat gerakan massa sama gerakan kampus ini memprotes penyimpangan di para penguasa. Jadi saya ngelihat siapapun yang menang nanti dalam pilihan itu, gerakan ini akan terus berjalan. Ini bagian dari, mengutip istilah Mas Reza yang belum tayang, adalah memperbaiki arah kompas. Jadi saya ngelihatnya tidak ada hubungan antara pilpres dengan siapapun yang menang dengan dirty vote ya, gerakan massa. Setuju nih Le. Jadi kalau istilah gua ini gua anonim dengan gua kaitkan misalnya dengan cinta ini. Cinta itu datang selalu tidak tepat waktu.
Nah, Maksudnya gimana sih? jadi harusnya ini kalau dirty ini votes kaji berat ini. termasuk misalnya pergerakan di kampus Iya. itu munculnya terlambat. Semestinya kalau ini terjadi itu jauh-jauh hari, Mungkin. 02 udah pasti tumbang sebelum pencoblosan. Menurut perkiraan gua. Iya. Nah, tetapi persoalannya bukan itu kok. Sekarang persoalannya dia datang tiba-tiba sekarang. 4 hari, 3 hari bahkan menjelang pencoblosan. Tetapi apa yang dikomentarin oleh berbagai pihak, salah satu misalnya kita kutip JK. JK kan bilang bahwa film itu tidak ada apa-apanya. Masih kecil, Hanya ya, apa yang 25%. ditampilkan. Ya, 25% dari apa yang terjadi Dari sesungguhnya. apa yang terjadi sesungguhnya. Di bawah, di desa, di kampung-kampung. Itu yang dianggap kecurangan yang menurut JK itu sangat masif, sangat sistematis. Kalau kita simpulkan dari yang diucapkan oleh JK, artinya apa? Bukan persoalan itu. Nah, yang kedua, momen ini pun dimanfaatkan oleh Abah Anies. Abah Anies menimpali. Saya berpesan, dia bilang, hentikan kecurangan itu saat ini juga. Karena kalau tidak dihentikan, maka pada saat tanggal 14 dan kecurangan ini masih berlangsung, maka yang dampaknya akan merugikan semua keluarga dan yang diuntungkan hanya elit yang dipilih pada saat pencoblosan. Yang rugi siapa? Keluarga-keluarga ASN, keluarga-keluarga Polri, keluarga-keluarga TNI, keluarga-keluarga semua yang tidak ada dampak apapun dari yang terpilih itu. Nah, ini kan menarik. Menariknya maksud gue adalah ini akan menimbulkan di masyarakat itu akan menyamakan visi, tersadarkan. Yang tadinya tersihir mulai tersadarkan pelan-pelan. Yang gue sayangkan ini sih, yang gue sayangkan ya dari film Dirty Vote itu, katakanlah 02 paling dirugikan dari Dirty Vote ya. Karena nuansanya kan kecurangannya ada di situ. Yang gue sayangkan adalah dari 02 itu tidak ada jawaban ilmiah terhadap Dirty Vote. Yang ada ngomong, wah ini Dirty Vote ini fitnah, oh Dirty Vote ini menyudutkan satu pas. Iya, padahal bayangan saya karya ilmiah itu harus dibalas dengan karya ilmiah. Itu yang didorong Mulia Lubis. Fadlizon malah ngomong, oh tiga-tiganya pernah gimana sih orang lulusan London School of Economics cara mikirnya begitu. Buktiin bahwa itu adalah karya ilmiah, jawab dengan karya ilmiah. Nah, dan itu tidak ada urusannya sama Minggu Tenang. Betul. Gua malah pengen ini dari Kang Reza nih, Wan. Ya. Gue pengen dengar dari Kang Reza. Setuju. Ini berdasarkan background keilmuannya, membedah secara psikologi forensik, terutama misalnya dari sisi penguasanya. Oke. Yang kedua, kondisi publiknya, masyarakatnya. Apakah apa yang sudah eskalasi yang terjadi sampai detik ini pada hari Selasa tanggal 13 Februari, apa dampak eskalasi ini secara psikologi publik? Dan Yang paling gampang dijawab tuh pertanyaan nomor 3. Seperti yang tadi saya bilang, perkiraan saya film Dirty Vote ini akan berujung hanya sebagai omon-omon belaka. Bukan berarti film itu buruk, enggak. Sejak awal saya sudah bilang ini film bagus dan saya angkat topi. Tetapi karena rilisnya itu terlambat, hanya dalam hitungan hari selisihnya dengan pencoblosan, maka nggak ada lah yang bisa diharap akan terjadi perubahan serevolusioner apa. Kenapa tidak hanya akan berhenti di omon-omon? Akan berhenti sebagai omon-omon. Bukan, teorinya apa yang menjelaskan? Karena nggak mungkin film ini memunculkan impact di masyarakat yang menyalip hasil 14 Februari. Artinya kan Mas Reza mengatakan 14 Februari tetap Prabowo menang. Tetap. Sampai nanti hari pelantikan. Dirty Vote apa impactnya? Nggak ada.
melipat gandakan frustrasi mungkin iya. Menginspirasi orang untuk turun ke jalan iya. Artinya Mas Reza ngelihat sampai pelantikan tuh Prabowo akan jadi presiden gitu. Perkiraan saya begitu. Satu putaran. Barangkali satu putaran. Dengan penyalahgunaan alat-alat negara seperti yang ditayangkan di Dirty Vote itu, perkiraan saya tak tertandingi. Dan nggak mungkin, sekali lagi, nggak ada gerakan politik alternatif apapun yang bisa melangkahi atau memfait accompli elektoral. Artinya gerakan kekuasaan tidak mungkin dikalahkan oleh gerakan cendekiawan. Tidak. Ini kita kaitan ini ya, bukan teori secara umum ya. Situasi Indonesia hari ini ya. Itu satu. Jadi selesai. Nggak ada omon-omon aja, nggak ada impact. Event ini ada putaran kedua. Tetap tidak akan mengganggu hasil proses elektoral Pilpres. Pendapat saya berbeda Kang Dadi ya. Tadi Kang Reza mengatakan sangat mungkin satu putaran kan gitu ya. Melihat situasi saat ini nih. Jadi bahasa lainnya tadi bahwa film Dirty Vote ini tidak berimpact apapun terhadap elektoral dan hasil pencoblosan. Saya menduga, perkiraan saya sangat kuat keyakinan ini bahwa kehadiran film Dirty Vote ini mulai mempengaruhi mempengaruhi cara pandang kebanyakan pemilih Indonesia dan kemudian pertimbangan mereka. Karena masih ada hari, Kang. Oke lah, sangat mepet tadi ya, hanya hitungan hari. Tetapi ada sejak launchingnya H-4, H-3, H-3, H-2 dan sampai hari ini H-1, faktanya itu sangat diminati oleh publik. Itu satu. Ya, ini kan bacaan saya nih pribadi. Sekarang kan saya pertanyaan Kang Dadi, Kang Reza melihat secara psikologis masa bedah forensik nih, sudah coba dijelaskan tadi. Saya masih meyakini bahwa publik hari ini H-1 sampai pagi besok menjelang pencoblosan masih ada waktu untuk berpikir satu dari sisi publik ini apa yang harus melakukan terhadap pilihan mereka terkait dengan hadirnya film ini, ya kan? Tetapi dari sisi lain yang kedua nih, mereka yang berpotensi melakukan kecurangan sudah mulai berpikir ini, kalau gue berani curang nih, gila nih gue akan berhadapan dengan masyarakat mayoritas Indonesia, gitu loh kira-kira bahasanya. Bisa menghambat nggak pertanyaannya, Mas Reza nih? Pertanyaannya bisa menghambat sih Dirty Vote ini kepada gerakan kecurangan? Mundur dulu ya. Tadi kan Mas Iwani sebut kata mempengaruhi perubahan. Saya challenge perubahannya yang mana? Nggak akanlah bisa dijawab kecuali oleh psikologi. Ya. Begini, urut-urutan sampai orang bergerak, urut-urutan sampai orang memberontak, urut-urutan sampai orang melakukan kudeta atau apapun, urut-urutan sampai manusia berperilaku, itu titik awalnya adalah persepsi. Betul. Setuju. Kita nonton ya. Oke, anggaplah di sini ada 4 orang yang nonton Dirty Vote. Berhasil film itu mengunci persepsi kita. Alat negara bersinonim dengan alat kecurangan. Ini asik nih, Bar. Asik. Ya. Ternyata penguasa adalah musuh bersama. Ternyata kejahatan politik hari ini dipraktekkan tanpa malu-malu. Katakanlah itu persepsi yang muncul di kepala kita nih, seragam ya. Satu, udah terjadi perubahan pada tataran persepsi. Kita lanjut kedua, pada tataran sikap. Kita langsung nih anti 02. Kita punya perasaan frustrasi yang sama. Kita punya kejengkelan yang sama. Berarti terjadi perubahan pada sikap. Udah masuk level 2. Yang ketiga, mulailah keinginan ingin banting gelas. Mulailah keinginan ingin bikin channel yang isinya protes-protes terus. Action. Mulailah ada keinginan untuk turun ke jalan. Saya mulailah keinginan untuk berdoa lebih sering. Artinya, dari sisi niat, kita udah sama juga. Udah terjadi perubahan pada level 3. Tapi, kita bicara perubahan pada level terakhir, yaitu perilaku. Nggak yakin saya. Lo gimana, Le? Jadi ringkas ya, saya simpulin dikit nih, Kang. Dirty Vote, pernyataan para rektor, pernyataan guru besar, hanya bisa mengubah 3 level tadi. Persepsi, sikap, niat. Stop sampai di situ. Setuju. Dalam konteks Dirty Vote, kan makanya saya bilang Dirty Vote ini kalau saya mengatakan itu bahan bakar untuk gerakan massa. Gerakan massa itu, kalau Mas Iwan tadi kan ini antara dunia harapan. Kalau Mas Iwan kan bercerita berharap berubah, memilih tidak memilih kan gitu. Berharap Dirty Vote mengubah pilihan orang ke
tidak ke 02 kan gitu kan. Itu perilaku ya. Perilaku. Berarti ramalannya perilaku, nggak yakin saya. Bukan, ini kan saya mengatakan Mas Iwan dalam level harapan. Dia berharap penghukuman terhadap kecurangan terjadi. Betul. makanya Berarti harapannya Mas Iwan ini kan terjadi perubahan pada level perilaku. itu Level sebab ketiga tadi ya. 4. Empat. Level keempat. Kurang Yang saya nggak action yakin. itu. Yang saya nggak yakin. makanya saya bilang kalau saya mengatakan apakah ini berpengaruh terhadap pilihan parpol itu mah nggak ada yang bisa meyakini, nggak ada yang bisa meyakini. Misal kita ambil deh yang paling nggak karena tidak ada data faktual Dirty Food atau sebuah film itu mengubah pilihan atau meneguhkan pilihan. Saya tetap melihat Dirty Food ini adalah bensin untuk gerakan massa dan ini nggak ada hubungannya dengan pilpres atau pilek. Nah, kalau dikaitkan dengan pilpres atau pilek, kita ambil deh asumsi paling yang saya yakini bukan kebenaran ya, masuk akal deh datanya. Swing voter ada berapa sih? Menurut Polmark, menjelang pemilihan H-1 atau H-2 itu 12-14%. Oke. Berarti berapa juta? 12 kali 2 juta, iya sekitar 24 juta, 20-an juta. 20-an juta mengalahkan katakanlah nih yang 12% ini. Terganggu deh sama Dirty Vote berapa persen deh? Taruhlah 2/3-nya gitu. Berarti kan 8 juta, 8. Taruhlah 16 juta. 16 juta mengubah pilihan tidak ke 02, tidak akan membuat 02 kalah. Tidak akan membuat 02 kalah, dia hanya lolos ke putaran kedua boleh jadi kan? Ya ini kan bukan gini. Nah, ini kan Logikanya masuk. Logikanya sangat masuk dan realistis. Nah, tetapi yang gue ingin katakan lagi. tapi nih, lagi bukan terakhir nih. Mohon izin Lanjut. Komandan. Gini, dari tadi itu kita tuh di framing. Ini kita bukan kita, ini kita ada berempat kayak kita berempat atau bahkan sebagian orang itu di framing oleh lembaga survei. Bagaimana tadi Mas Reza begitu yakin 02 itu satu putaran. Ada yang ngomong 2 putaran dan 02-nya lolos. Saya bilang, bagaimana ceritanya? Itu artinya itu di framing. Kalau saya mengatakan, enggak lah 02 nggak lolos, yang lolos 2 putaran 01 dan 03 kenapa? Saya berpikir cepat aja nih Kang tadi Kang Uli, Kang Reza, bahwa tanpa kehadiran Lama juga film nggak apa-apa. Dirty Vote, sesungguhnya saya pribadi tidak yakin akan terjadi satu putaran untuk pasangan 02 sebagai yang dipersepsikan berdasarkan hasil berbagai survei yang kita baca dan diyakini oleh unfortunately diyakini oleh kebanyakan publik Indonesia. Itu pertama. Tetapi setelah hadirnya Dirty Vote menurut saya, bahkan tanda kutip terjadi kecurangan pun oleh siapapun pelakunya yang perbuatan kecurangan itu menguntungkan 02, tidak mungkin satu putaran. Maaf nih Kang Reza, tidak mungkin satu putaran. Kalaupun menguntungkan 02, dia hanya cukup membawa 02 ke putaran kedua. Tetap 2 putaran. Untuk keyakinan akhirnya saya. menang juga. Menang juga mereka. Menang juga. Kenapa? Karena pada saat itu putaran kedua Kang Bukan, lebih kalau itu jelas Reza melihat bahwa gerakan bahasanya nih, ya kan. gerakan pemilik kekuasaan tidak akan bisa dibendung oleh gerakan massal. Itu pandangan Kang Reza kan gitu kan. Saya meyakini kali ini akan berbeda Kang Uli, Kang Dadi, Nah, Kang harapan Reza. Harapan sebagai seorang beriman insya Allah. Saya meyakini kali ini akan berbeda dengan pengalaman 2019 Kang Reza. Kita sama die hardnya Prabowo waktu itu ya. Tapi berjuangannya masing-masing waktu itu. Iya. Saya termasuk yang turun di jalanan waktu itu, kebetulan. Tapi setelah tidak menjadi jurnalis lagi, enggak itu ngubah nggak? Ya. Gerakan massa di jalanan tuh kemudian mengubah nggak? tidak. Tidak. Saat itu tidak. Tidak. Hanya Fakta. melipat gandakan frustrasi kan? Saat itu. Tapi hari ini sebagian besar masyarakat telah banyak belajar kan menurut saya. Sebagian besar. Iya. Pilpres aja belum hari pencoblosan udah bisa menyimpulkan sebagian Ini besar. bukti ya, buktikan ya. Pas Reza itu nggak tahu gini, 2019. Iya. Kalian berdua kan Prabowo. Sangat die hard kan. Iya. Masih Iwan gerakan massa gitu kan, bagian dari gerakan massa. Tidak mengubah hasil yang dianggap waktu itu dianggap curang. Dia dari gerakan cendekiawan. Bukan berhenti dulu. Mas Iwan lagi diketawa. Lo 2019 turun ke jalan, curang, nggak ngubah putusan. Sekarang curang lagi, ya udah nggak ngubah lagi. Contoh ya,
Ini dari tahun 2019 sampai sekarang. Mas Rizal lagi mengatakan Mas Iwan kok Lagi ngeledek. nggak bangun-bangun dari mimpi. 2019 sampai sekarang itu masa turun ke jalan, masa menyemut sekitar gedung DPR itu udah berapa kali? Sering kan? Apa yang kita ingat hasilnya? Cuma satu dalam ingatan saya. Ade Armando bawa belur, titik. Ini nggak ada hubungannya dengan demonstrasi. Yang ingin saya katakan, betapa demonstrasi yang besar-besaran itu melibatkan orang kampus sekalipun tidak ada dampaknya. Saya buktikan ya. Temuan ini saya langsung kebetulan. Adakah di antara kita yang percaya bahwa di level rakyat biasa awam, mereka didatangi oleh oknum-oknum dari kelompok koalisi tertentu dengan iming-iming bansos atau pemberian benda-benda tertentu, beras termasuk diantaranya. Saya bertemu langsung berbicara dengan bersangkutan ini, dan dari orang ini, dari rakyat biasa ini dimintakan KTP dan kartu keluarga. Terus yang mau diceritain apa? Nah, itu ya, yang pertama ada mengaku dia berikan. Yang kedua ada yang mengaku tidak dia berikan. Menurut saya pengakuan yang mengatakan dia tidak berikan KTP maupun KK-nya ini menunjukkan bahwa telah ada perubahan sikap. Tadi kan 1:1. Menurut saya itu proof, evidence bahwa telah ada pembelajaran yang ditempuh oleh sebagian publik kita. Gitu Kang Dadi, Kang Reza. Ramalan saya sebetulnya belum selesai, Kang. Serius. Oke, Kan? ini Tadi tambah saya menarik baru- ini. Aku mau gali ke sana tadi Nah. sebenarnya. Oke. Apa Kan- misalnya? Kang Dadi kan tadi bertanya tentang prospeknya kan. Untuk prospek jangka pendek, saya yakin nggak ada dampak. Dari film Dirty Vote itu nggak ada dampak jangka pendek. Tapi ingat nggak? Soeharto plus Golkar waktu itu langsung terkapar. Berisik nggak? Dalam sekejap Berisik nggak? kita bisa lanjut saja. Deketin aja. Presiden Soeharto, Golkar kolaps hanya beberapa bulan setelah pemilihan umum memutuskan Golkar menang dan Presiden Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. betul. Beberapa bulan setelah pemilu. Yang ingin saya katakan, jangan-jangan dampak nyata Dirty Vote kali ini akan sama. Baru tampak betul beberapa bulan setelah pelantikan presiden yang baru. Perubahan 3 level tadi memuncak pada perubahan perilaku, masyarakat turun ke jalan dan tak terbendung mengoreksi kompas politik Indonesia adalah beberapa bulan setelah pelantikan presiden. Ya, artinya nggak ada urusan sama pemilu Yes. Nggak ada, pilpres. tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Agar beberapa bulan setelah pemilihan pilpres itu situasi berbalik, syarat pertama, PDIP harus menarik seluruh menterinya dari kabinet. Ini yang berulang kali saya tagih ke PDIP. Impactnya baru kerasa itu. Betul. Sebagai partai yang dosanya paling besar, karena PDIP lah yang membawa Jokowi ke pelataran istana, maka kalau dia yang menarik menterinya, baru mudah-mudahan bisa ditebus dosa itu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, rakyat memanggil nih. Memanggil siapa terutama? Memanggil terutama TNI. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Harapan atau ramalan ini beralasan. Tahun 65, 67, yang bisa membuat tembok istana jebol siapa? Jelas rakyat. Tetapi tidak bisa dipungkiri betapa besarnya peran ABRI pada saat itu. Tahun 97 dejavu. Siapa yang menggulingkan Soeharto? Sama, rakyat. Tetapi juga tidak bisa kita tutup mata terhadap peran besar yang dikontribusikan oleh TNI. Termasuk ketika Gus Dur ya. Termasuk ketika Gus Dur. Ini apa boleh buat nih bicara tentang TNI dan politik lagi ya. Barangkali bagi sebagian orang kita udah alergi bicara TNI dan politik kan ya. Iya. Tapi apa boleh buat ini realitas sejarah. Nah sekarang pun jangan-jangan begitu. Tadi syarat pertama PDIP tarik seluruh menterinya. 2, ya berharap ada pelurusan juga dari TNI. Plus yang ketiga, penolakan dari luar negeri. Ya, jadi kalau gua Terhadap pemerintah yang terpilih nanti. kalau gua lihat nih, Le, ini sejalan sama lu, Le. Nggak mau. Kan jawabannya tadi pasti pengen gua nolak. Bukan kalau Mas Reza itu
saya bisa memahami cara berpikirnya. Dia kan ke inti kekuatan politik itu apa sih? Uang dan kekuasaan. Mas Reza tuh ngelihatnya di situ. Oh ya, naif sekali kalau bukan itu. Uang dan kekuasaan. Uang dan kekuasaan. Kekuasaan itu di mata Mas Reza adalah tentara, penguasa, penguasa itu kabinet lah ya, dan partai politik. Uang luar negeri gitu kan logikanya gitu. Tanpa mereka berdua bergerak, maka gerakan massa itu tidak punya arti apa-apa. Kan teorinya Mas Reza kan begitu. Betul. Pertanyaannya adalah kalau dari saya mana sih yang apakah uang dan kekuasaan ini yang menggerakkan massa atau massa yang mengubah uang dan gerakan? Itu kan pertanyaan sih. Dan itu kita nggak bisa simpulkan dalam kasus ini ya, dalam Dirty Food dan gerakan massa ini. Kenapa? Karena 98 itu gerakan massa yang mengubah kekuasaan dan uang. Tetapi di sisi lain, ketika gerakan massa itu tak terbendung, maka uang dan penguasa pun dan partai politik dalamnya menunggangi itu kan. Itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Nah, kalau ini kan yang dijelaskan lo sama Kang Reza ini atau Mas Iwan tadi itu kan yang di awang-awang. Tetapi kalau kita misalnya mengacu kepada sistem tata negara perpolitikan kita, ini ada yang adem ayem yang nggak jelas nih, karena nasib mereka juga belum jelas. Yang namanya parlemen, Partai kan. partai. Nah, sementara di kontestasi ini juga kan diusung oleh partai. Betul. Tetapi kan partai-partai ini juga masih belum banyak yang bersuara nih. Masih adem ayem nih, masih ngitung kekuatan kah atau apa. Nah, kan semestinya yang gua nggak ngerti nih, Le. Lu itu nggak sih DPR nih gimana, Le? Kalau gua sih Saya menemukan kalau jawabannya. itu masuk ke Makin teori. rambutnya berantakan, itu makin stres. Itu menandakan makin sulit menemukan jawaban yang Bukan. realistis. Justru jawabannya sudah realistis. Kenapa sih partai nggak bergerak? Itu masuk, kalau ini lebih cocok ke tadi cara berpikirnya Mas Reza. Partai-partai ini, caleg-caleg ini lagi berpikir kekuasaan. Karena lihat pileg kan. Jadi dia belum bergerak apa-apa karena dia juga belum jelas nasib dia. Tapi once nanti pileg ini misalkan udah selesai, nah ini yang gagal-gagal ini kan menjadi barisan parlemen. Sebenarnya kan gini, kalau disimpelkan nih guys, yang kita bahas sekarang ini bahwa kesimpulannya sebenarnya simpel banget. Tidak ada dampak apapun kepada pencoblosan. Ya. Karena sangat jangka pendek. Dari Dirty Vote. Ya. Yang kedua, enggak hanya di tipe, tetapi juga dari eskalasi di akademisi atau yang lain-lain. Nah, tadi kita udah dengar nih dari pakarnya forensik, psikologi forensik. Ada yang miss di situ, missing. Apa sih? Time. Waktu. Karena semuanya ini ada prosesnya nih. Itu aja yang hilang. Nah, itu kita anggap clear. Sekarang yang gua ingin tanya nih ke Kang Reza ini. Tadi dari sisi yang bukan berkuasa, psikologinya. Nah, sekarang kita bicara tentang yang berkuasa nih. Yang pertanyaan nomor satu kan. Pertanyaan nomor satu. Ada kekhawatiran begini, tapi ini kan pemikiran spekulatif ya. Karena dalamnya hati orang kita tak tahu. Tetapi begini. Kalau kita bicara tentang kelompok, kita padankan dalam obrolan ini, kalau kita bicara penguasa, sebetulnya kita bicara yang mana sih? Lagi-lagi kita harus bicara tentang analisis 3 level. Kita bicara manusia tertentu, idiosinkratik, penguasa apakah bisa kemudian semata-mata dipersonifikasi pada seorang Joko Widodo? Ataukah kita harus bicara kelompok elit tertentu? Joko Widodo dan orang-orang yang dekat dengan dia, siapa aja ya misalnya ya? Ada orang yang pernah bicara ada 5 kelompok utama. Nah itu satu. Siapa lagi? Kita rekap satu-satu yuk. Orang-orang di sekitar Jokowi siapa aja? Luhut. 2. Siapa lagi? Yang pertama siapa? Pratikno.
Oke. Dua Luhut. Oh, Luhut. Tiga apa lagi? Yang digugat para alumnus Visipol. Apa? Istri. Masuk akal ya? Betul. Nah, yang ingin saya katakan gini. Kita sekali lagi bicara faktor idiosinkratik, personifikasinya Joko Widodo, atau kita harus lebih meluas sedikit. Berarti kita bicara Joko Widodo plus Pratik plus Luhut plus istri, atau mungkin juga ada individu-individu lain yang elit sifatnya yang berpengaruh terhadap Jokowi. Atau kita bicara penguasa secara keseluruhan, kabinet secara keseluruhan misalnya. Nah, terserah kita mau bicara pada level yang mana. Apapun itu, yang saya perkirakan adalah UTD. Apa? Suasana batinnya penguasa itu awalnya adalah melihat dunia ini unpredictable. Kok jadi begini ya? Kok beda dari harapan kita ya? Beda dari skenario. Skenario kita seperti ini, kenapa realitasnya seperti itu ya? Unpredictable. Perasaan tidak aman yang muncul akibat dunia yang unpredictable itu berlanjut ke threatening. Jadi muncul deg-degannya. Dari yang semula bertanya-tanya, sekarang jadi deg-degan karena cemas. Kok jadi saya merasa terancam seperti ini? Saya tersudut, saya tertekan, dan seterusnya. Oh, maka muncullah yang seperti tadi Ule bilang ya, yang kaitan misalnya dengan Habibur Rahman yang menganggap itu fitnah, atau akhirnya ada yang menggugat. Ya. Tidak berhenti sampai di threatening. Lagi-lagi kalau perasaan tidak aman itu tidak kunjung menemukan penawarnya, berlanjut ke D, bahwa dunia ini dangerous, berbahaya. Jangan-jangan saya masuk penjara ya. Jangan-jangan saya diusir paksa ya dari istana. Jangan-jangan dihakimi massa. Jangan-jangan dihakimi massa dan seterusnya. Yang jelas, makin perasaan aman itu menggumpal, hitung-hitungan di atas kertas, perilaku pun akan makin ugal-ugalan. Kecurangan menjadi kian membabi buta. Penyalahgunaan alat-alat negara seperti yang disinyalir oleh Tempo, Dirty Vote, dan lain-lain akan semakin kasat mata. Tidak kenal rasa malu lagi. Nah, kalau kelompok sudah dilanda oleh UTD. cara pandang yang UTD itu tadi, ngeri Kang. Oke. Nyawa jadi barang murahan. Setuju nggak? Setuju. Kalau UTD tadi. Setuju. Ya, susah kalau lu setuju. Saya justru Kalau lu pengen khawatir. nggak setuju, gua. Kalau order lu nggak setuju, gua nggak setuju. Kang Uli, Kang Dari. Tapi Ah. sekian episode sejarah Indonesia menunjukkan ketika akhirnya nyawa jadi barang murahan sebagai dampak dari UTD yang tak terkendalikan, betul-betul kompas itu berbalik. Atau Sebenarnya jangan-jangan gini, kalau konsepnya UTD tadi saya setuju dengan kalau tadi ya secara teori itu akan terjadi begitu. Cuma kalau teori itu kemudian disimplistiskan atau disimplifikasi menjadi bahwa Prabowo itu tak terbendung, saya nggak setuju. Gitu. Karena beda antara gerakan sosial perilaku sosial dengan pilihan politik itu seringkali bercabang. Itu dulu ada seorang tokoh namanya almarhum Adi Sasono, tokoh politik lah, tokoh sosial, gerakan sosial segala macam. Oh, jago banget lah itu, salah satu guru lah. It's me, pendiri itu. Tapi once ketika dia membuat sebuah partai politiknya quote unquote tidak laku. lain dengan Aidit. Nah, jadi kayak tadi UTD itu menghasilkan perilaku ugal-ugalan, saya setuju. Tapi apa perilaku ugal-ugalan kemudian menjadi satu kesimpulan bahwa dalam konteks politik ya Prabowo akan menang, tak terbendung lah kasarnya. Saya nggak setuju. Ya. Jadi intinya juga ini si para politisi kita sendiri Lu dong, kan politik. para politisi kita ini belum berbunyi karena mereka masih sibuk dengan pilek. Nah, yang kedua kan politisi itu kan kalau kita quote dari Presiden Amerika Nixon, politisi itu seperti puisi. Dia dengan kata-kata yang membombastis dan sebagainya
Nah, sementara sekarang kata-kata itu sedang diarahkan untuk dirinya sendiri. Belum ada panggilan tentang panggilan Ibu Pertiwi nih. Nah, kira-kira setelah misalnya pileg, ini kita jangka panjangnya nih, sesuai dengan ininya Kang Reza tadi. Berarti negeri ini pilpres itu malah mengkhawatirkan ya, Justru saya sebuah terus terang, krisis, saya nggak paham. menuju ke krisis yang selanjutnya. Saya nggak paham ketika kita memposisikan betapa menentukannya pileg. Pertanyaan saya, ketika nanti pileg sudah selesai, ada sekian banyak politisi yang akan masuk ke dalam parlemen. Memang kita berharap apa? Hiruk pikuk. Hiruk pikuk. Yakin kita bahwa parlemen yang akan datang tidak akan lagi-lagi terkooptasi oleh penguasa? Nah, gue lempar ke Ule. Gue nanya nih, kalau gue jawaban gue sederhana. Sebetulnya berkaitan dengan dulu lah, almarhum Abah ya, almarhum bapak gue. Nggak nanya, menurut lu Mas Reza itu pinter nggak? Pintar, Pinter. cerdas, Baik sekali, bersih nggak? bersih. Pertanyaan Karena sholat 5 waktu, Le. pertanyaannya adalah Mas Reza nyalek nggak? Kagak. Pertanyaan gua, salah Mas Reza dong. Kita ngomongin soal pengen legislatif yang kuat, bersih lah, orang-orang bersihnya nggak nyalek. Ngapain kita berharap? So, yang ngomongin Kang Uli ya, Kang Uli yang ngomong. Ngomong Ule nih, guys. Tapi, Jadi kesimpulannya politisi nggak ada yang baik. tapi kesimpulan yang lain, sebetulnya secara tidak langsung Kang Ule ini mengakui betapa tidak efektifnya politik berbasis massa. Perlawanan berbasis massa nol. Oh, berarti Nggak begitu. Untuk saat ini ya. pro terhadap Sokrates ini. Bukan begitu, gini. Karena kita ngomong gitu ya. Tadi Mas Iwan berharap ya, quote, bahasa kasarnya, bahasa singkatnya, Mas Iwan berharap pada gerakan massa. Kenapa sih gerakan massa? Karena orang-orang seperti Mas Iwan pun tidak lagi bisa berharap pada gerakan politik, gitu kan. Gerakan parpol dianggap Politik berbasis parlemen nggak bisa diharap. nggak bisa. Makanya kemudian orang gerakan massa yang akan mengubah gitu kan. Nah, Dan selalu itu terjadi di perguliran sejarah kita tuh. nah gue pengen garis bawahin sebetulnya yang lu bilang Apalagi gua. tadi kan lu ngomong ngutip Amerika kan. Amerika itu gerakan massa tidak diharapkan di Amerika. Kenapa coba? Karena satu, sistemnya sudah benar, partainya sudah benar. Enggak, sempat dirusak juga kan oleh Trump ketika Capitol diserang. Betul, itu gerakan massa yang kayak begitu. Anarkis gitu ya. ya. Tapi secara sistemnya mereka itu sudah benar. Iya. Yang kedua, Sudah mapan. makanya karena sistemnya sudah benar, makanya yang milih di Amerika itu sedikit. Iya. Tingkat partisipasinya rendah. Rendah. Kenapa? Gue nggak ada urusan, buat gue jaminan sosial gue aman, kesehatan gue aman, Yang penting pendidikan perut gua gua aman. nyaman, keluarga gua sejahtera. Dia tidak perlu amat, dia politik. Bahkan kalau mengutip salah seorang warga biasa di Amerika mengatakan politik itu buat para pembohong. Ya. Nah di Indonesia partisipasi politiknya tinggi, ya kan? Sistemnya belum benar, makanya orang-orang kayak Mas Iwan gitu ya, yang menganggap bahwa partai politik nggak bekerja, parlemen nggak bekerja, ya gerakan massa bekerja. Oke. Gitu. Ini satu kalimat saja, Kang. Saya Panjang setuju kalimatnya, dengan panjang Kang Uli loh, bahwa ada paradoks kan antara sistem di Barat. Tadi kita dengar contoh Amerika dari Kang Uli tadi. Paradoks dengan situasi Indonesia sih. Di situasi mereka paradoks karena faktanya tingkat partisipasi politik mereka dalam pemilu pilpres sangat rendah. Kita sangat tinggi sebetulnya di Indonesia, relatif sangat tinggi dibanding banyak negara, kan? Tetapi ternyata sistem kita masih berantakan atau belum established. Kang, saya agak khawatir dengan penjelasan Kang Reza tadi ini tentang UTD tadi kan, dari pertama unpredictable, lalu menjadi threatening, kemudian akhirnya dangerous bagi pemegang kekuasaan yang berkepentingan dalam konteks pemilu pilpres kita hari H-1 terhitung sekarang ini. Maksud saya begini, tadi kalau mengatakan apakah pilihan adalah parlemen jalanan? Kalau bahasa awalnya mungkin, tapi yang saya maksudkan itu adalah pressure dari publik, pressure. Boleh jadi bentuknya adalah dalam bentuk gerakan
moral yang dimotori oleh mahasiswa yang mendapat quote unquote semacam green light dari para profesor, dari para guru besar mereka, dan itu kan terbukti pada waktu 98 dan di banyak gerakan di banyak negara lainnya. Selalu dari kampus mulanya, kemudian masuk turun, kemudian bagian lain masyarakat, elemen-elemen lainnya turun. Tidak, pressure. Apakah akan menjadi semacam chaos yang na'udzubillah min zalik harus menjadi harga yang mahal yang harus ditebus oleh bangsa ini? Harapan saya dari lubuk terdalam jangan sampai terjadi, Kak. Tapi pressure perlu, pressure itu aja yang mau sampaikan Kang Dari. Ya, kalau gue ada satu lagi yang pertanyaan yang tertinggal nih untuk Kang Reza nih. Kang, itu kan tadi dari dua sisi. Iya. Nah, yang ingin kita tanyakan, apakah kekuasaan itu akhirnya yang diharapkan oleh Dirty Vote itu Dirty Vote ini, apakah penghukuman terhadap kecurangan itu pada akhirnya akan benar-benar menjadi kenyataan kita hukum bersama-sama? Yang kedua, maka kekuasaan ini akan terus berlangsung. Sudah. Yes. Itu tadi. Saya tidak yakin pelantikan presiden, wakil presiden itu bulan apa sih? Oktober. Saya tidak yakin bahwa Dirty Vote akan bisa menginspirasi dan menggerakkan masyarakat untuk kemudian melakukan perubahan secara besar-besaran. Apalagi sampai mengubah arah penguasa, mengubah suratan tangan penguasa sampai Oktober, saya nggak yakin. Nggak yakin. Tunggu setelah Oktober. Ya. Sejujurnya saya pun sama berharap bahwa proses pergantian kepemimpinan, proses pergantian penguasa itu yang mengandalkan proses elektoral. Oke. Itu beradab, tapi saya nggak yakin. Tinggal lagi pasca pelantikan presiden dan wakil presiden yang saya perkirakan tidak tertutup kemungkinan akan mengulangi masa ketika Presiden Soeharto tumbang. Oke. Jadi beberapa bulan setelah pelantikan itulah baru kemujaraban Dirty Vote itu akan terasa faedahnya. Oke. Ibaratnya, walaupun sekali lagi saya tetap sesungguhnya dalam hati kecil berharap pilpres lah yang akan mengoreksi kita semua. Oke. Tetapi ini ada yang penting banget yang perlu diprediksi nih sebagai seorang pakar psikologi forensik. Dia provokator loh. Apakah dengan suasana kebatinan sekarang yang dengan eskalasi politik yang demikian, Ya. apakah besok ini satu putaran, dua putaran? Ini bicara keinginan atau ramalan? Ramalan berdasarkan keilmuan, Kalau ramalan saya satu putaran. satu putaran. Kalau Ada yang keinginan marah, guys. dua putaran. Nah, dasarnya apa? Saya ulangi, keinginan Kang Reza itu 2 putaran. Ya. Tapi perkiraan ilmiah 1 putaran. Ini satu Untuk putaran 02. gimana? Coba satu 02. ilmiah deh, kita ngobrol Begini. ilmiah aja deh. Kita ikuti dulu ya. Kelihatan sekali dia persepsi- agen gitu loh. Kita ikuti persepsi Dirty Vote. Oke. Bahwa alat-alat negara ini sudah dilibatkan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam kecurangan. Ya itu dia. Iya. 14 Februari tinggal beberapa jam lagi. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kecurangan itu. Oke. Sehingga, Itu jelas dan tegas. nah iya. Jelas dan tegas. Kalau Tidak ada yang bisa menghentikan kecurangan itu dari seorang Reza Indragiri. gue sih nggak gitu cara mikirnya. Sekarang yang hidup, yang melek teknologi deh. Yang melek teknologi ada berapa persen penduduk? Berapa apa hacker gitu? Bukan yang melek teknologi itu yang megang handphone segala macam. Ada berapa juta? Dari situ belah coba deh. Belah. Berapa sih basicnya suara Prabowo? 40% katakanlah ya, basic ya. Untuk nyampe 51% berapa? 11-12% kan. Perlu tambah 12%. Artinya dia butuh 25 juta suara. 25 juta itu hampir mendekati Jawa Tengah. Tekanan kayak apapun susah loh nyari 25 juta. Tanpa gejolak.
Ya. Kang, dikit nih ya. Di Cipayung ada satu keluarga. Ini kita bicara Cipayung daerah mana? Provinsi DKI Jakarta kan. Kita nggak bicara pelosok. Iya. Jakarta nih kan, Iya. ibu kota negara nih. Iya, iya. Di Cipayung ada satu potret satu keluarga yang mengatakan akan coblos 02. Kenapa mau coblos 02? Sederhana jawabannya. Makan siang dapat susu. Iya, Ini orang Jakarta kan, iya. bisa dipukau sedemikian rupa kan. Iya. Pertanyaannya, saya tidak menisbikan 02 itu 0 suaranya, enggak. Pertanyaannya itu Cipayung enggak? Tidak Iya. bisa 50 plus 1. Nggak bisa. Kalau Cipayung dijadikan representasi Jakarta itu, Saya yakin Kang banyak orang kita yang juga terpukau oleh promosi makan siang gratis dan Susu. pembagian susu. saya juga tidak, Lebih dari 50%. saya juga tidak menolak itu. Tapi untuk nyari 25 juta suara tidak mudah. Buat saya make sense penjelasan Kang Willy. Tidak mudah mencari 25 Enggak, juta saya mau suara. ngebuktiin. Saya tidak bisa Reza. menyebut. Tidak mudah cari 25 juta Memang suara. tidak mudah. Enggak, Kecuali Tapi kecuali pada- curang. Kita bicara realitasnya begitu. Bukan, Tadi bukan. saya bilang. Saya Tidak ngomong, ada yang bisa menghentikan ini. ini saya tidak bisa menyebut sumbernya ya. Tetapi sebuah perusahaan media ini tidak terafiliasi dengan paslon, melakukan survei diam-diam, survei sosmed dan survei telco. Hasilnya adalah kekuatan 02 itu 42, kalaupun mau dipus mati-matian itu hanya di 46-48. Selesai habis itu. Ya, orang akan milih hasil survei yang sesuai dengan selera dia. Bukan selera. Itulah survei yang membuat seorang Sulaiman Sakib merasa aman dan tentram. Itu yang dijadikan rujukan. Tapi oke, guys. Yang jelas bahwa di sini kita uji besok, guys. Karena besok 2 jam Benar. setelah selesainya pencoblosan, berarti sekitar jam 15. Sorry motong. Berarti obrolan ini nggak ada gunanya ya? Udah lewat. Kan udah tayang setelah pencoblosan. ada yang Tapi kan pengumumannya ada yang belum. ini. Pengumuman hasil pencoblosan. Ada yang menarik yang dari omongan ini itu tadi itu soal Kan ya nggak jadi tutup kan? eskalasi ini. Jadi intinya kita lihat besok, guys. 3 jam setelah pencoblosan Di kita udah Indonesia tahu. bagian barat. melalui quick count. Nah, tetapi Sore dong. yang jelas kita tidak berharap apa yang terjadi di eskalasi dan dinamika di situasi politik ini terlalu lama berlanjut, dan yang lebih kita hindari bukan soal dihindari, tetapi yang kita harapkan tidak terjadi chaos. Betul. Amin. Sepakat. Itu aja. Kalau 2 putaran, Mas Reza traktir kita. Ya. Kalau 1 putaran, kita ditraktir Mas Reza. Wah, mantap itu. Oke, guys. Sampai ketemu lagi, guys.